Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neisya, program studi D3 Keperawatan tingkat 1, Stika Sujaya Usada Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Perasaan dan emosi merupakan suatu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Perasaan, keadaan dari masing-masing individu terhadap keadaan tersebut tidak sama satu dengan yang lain. Karena itu, dalam perasaan ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu 1. Pada umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Contoh tersebut di atas memberikan gambaran bahwa keadaan stimulus itu dapat menimbulkan perasaan pada masing-masing individu. Yang kedua, perasaan bersifat subjektif, lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa psikis yang lain. Jenis perasaan menurut Stern. 1. Perasaan presence, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. Yang kedua, perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan. Yang ketiga, perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Di samping itu, Max Scheler mengajukan pendapat ada 4 macam tingkatan dalam perasaan, yaitu pertama, perasaan tingkat sensoris, yaitu perasaan yang didasarkan atas dasar kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misal rasa sakit, panas, dan dingin. Yang kedua, ada perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan yang bergantung pada keadaan jasmani keseluruhan, misal rasa segar dan lelah. Yang ketiga, perasaan psikis atau kejiwaan, yaitu perasaan senang, susah, takut, dan lain-lain. Yang keempat, ada perasaan kepribadian, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan abadi, misal perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan puas. Macam-macam perasaan psikis atau kejiwaan. Yang pertama, ada perasaan intelektual. Perasaan ini timbul atau menyertai aspek intelektual. Yang kedua, perasaan kesusilaan. Perasaan ini timbul apabila orang mengalami hal yang baik atau buruk. Yang ketiga, perasaan keindahan atau perasaan estetika. Perasaan ini timbul apabila seseorang mengalami sesuatu yang indah atau tidak indah. Yang keempat, perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial. Perasaan ini timbul dalam hubungan dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu satu dengan individu lain. Yang kelima, ada perasaan harga diri. Perasaan ini merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi memiliki 4 komponen. Yang pertama, ada stimulus yang mendorong reaksi. Yang kedua, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif. Yang ketiga, rangsangan fisiologis, merupakan respon tubuh. Yang keempat, ada respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang. Menurut Astuti tahun 2005, yaitu 1. Pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, temperamen, jenis kelamin dan usia, perubahan jasmani, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang terakhir merupakan perubahan pandangan luar. Jenis-jenis gangguan afek dan emosi ada 2. Yang pertama, depresi atau melankolis. Yang kedua, kecemasan atau ansietas. Berikut cara mengatasi gangguan afek dan emosi. Yang pertama, pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan gangguan emosi dan tingkah laku dari sudut pandang kedokteran. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologi seseorang. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika secara sosial dan personal bagi seseorang. Keempat, pendekatan pendidikan. Jarang ditemukan seseorang dengan gangguan emosional dan tingkah laku mendapat prestasi baik secara akademis. Yang
kelima, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi menekankan perlunya pemahaman seseorang ke dalam konteks kehidupan mereka secara total. Sekian review materi perasaan dan emosi mata kuliah psikologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.